Subandrio lahir di Malang pada tanggal 15 September tahun 1914. Kusnadi, ayahnya, adalah Wedana Kepanjen dan seorang muslim taat. Berasal dari keluarga terpandang dan mapan membuat Subandrio bisa mengecap pendidikan terbaik di masa itu. Di tahun saat Sumpah Pemuda dicetuskan, Subandrio lulus jenjang sekolah menengah. Demi mewujudkan keinginan jadi dokter, Subandrio lantas hijrah ke Batavia dan masuk Genes Kundige Hogeschool Sekolah Tinggi Kedokteran. Di masa inilah ia kemudian mengenal aktivis pergerakan seperti Soekarno. Ia lulus dan jadi dokter pada 1936. Subandrio dokter spesialis bedah. Tugas pertamanya di Semarang, Jawa Tengah, sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit Dr. Karyadi. Setelah ikut bergerak di bawah tanah semasa pendudukan Jepang, pada awal kemerdekaan dia menjabat Kepala Jawatan Penerangan Jawa Tengah, tulis Julius Power dalam gerakan tanggal 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang, 2011 halaman 277. Sejak itu karirnya justru makin jauh dari bidang kesehatan. Pada 1947, di masa Perdana Menteri Sejahrir, ia dikirim ke Inggris untuk membuka kantor penerangan Indonesia. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Subandrio pun dipercaya menjadi duta besar RI untuk Britania Raya. Subandrio ditugaskan di London hingga 1954. Ia lalu ke Moskow sebagai duta besar RI untuk Uni Soviet. Pada 1956 karir eksekutifnya naik lagi kala dipercaya menduduki posisi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Juanda. Berada di pusat pemerintahan membuat hubungannya dengan Soekarno kian erat. Terbukti, setelah Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 1959, Subandrio masih dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Kerja I yang dibentuk Soekarno. Selain jabatan menteri, Subandrio juga diberi tugas oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, institusi intelijen baru yang dibentuk pada November tahun 1959. BPI turut berperan dalam usaha-usaha penumpasan PRRI Permesta, bersisian langkah dengan duet Presiden Soekarno dan Jenderal Nasution. Selama operasi penumpasan PRRI Permesta, BPI berhasil menempatkan anggotanya di kubu Kolonel Warrow, pemimpin pemberontak, tulis Julius Power, halaman 279. Subandrio kian moncer kala Soekarno menaikkan posisinya sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Kerja III, Maret tahun 1962 November tahun 1963. Merangkap sebagai Menteri Luar Negeri, ia punya peran penting dalam melobi Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam operasi Indonesia merebut Irian Barat. Karir politik Subandrio yang cemerlang seketika runtuh setelah G30S meletus. Subandrio dituduh komrade inamnya PKI dan terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Di media citranya pun memburuk. Ia dilabeli sebagai durna yang licik, gembong Orde Lama, bahkan dicap komunis. Awal petaka bagi Subandrio adalah terbitnya Super Semar yang memberi mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Mendataris MPRS. Sehari setelah Super Semar terbit, PKI dilikuidasi. Setelah itu, Soeharto mendesak Soekarno memecat sejumlah menterinya yang terindikasi kiri. Soekarno tentu menolaknya, tapi ia juga tak bisa berbuat banyak karena kuasanya sudah kikis oleh Super Semar. Pada akhirnya Soeharto bertindak sendiri dengan menangkap 15 menteri loyalis Soekarno pada tanggal 18 Maret tahun 1966. Subandrio adalah salah satu dari menteri-menteri yang dicinduk. Ia dan beberapa menteri lain sempat meminta perlindungan ke istana, tapi Soekarno tak bisa melindungi mereka lagi. Sarwo Edi Wibowo beserta satuan RPKAD meluncur ke istana untuk menciduk mereka. Tentang penangkapan ini Harold Krach dalam Militer dan Politik di Indonesia, 1999, halaman 215 menulis, dalam pidato yang menyusul kemudian Soeharto menempatkan para menteri yang ditahan itu dalam 3 macam kategori. Pertama, mereka yang mempunyai hubungan dengan PKI, Gestapo dengan indikasi yang cukup. Kedua, mereka yang kejujurannya dalam membantu presiden diragukan. Ketiga, mereka yang hidup amodal dan asosial, hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat.
Perkara Subandrio lalu disidangkan dalam Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmiluk pada tanggal 1 Oktober tahun 1966, bertepatan dengan penetapan Hari Pancasila Sakti oleh Soeharto. Sidangnya yang digelar di Gedung Bappenas dibarengi unjuk rasa ratusan orang. Terlepas dari kesalahan-kesalahan Subandrio, sebagian kalangan melihat sidang itu sebagai cara Orde Baru menyingkirkan orang-orang Soekarno secara legal. Orang tahu sidang itu cuma show trial karena sebelum digelar sudah divonis bersalah, tutur wartawan senior Aristides Katopo sebagaimana dikutip majalah Tempo tanggal 9 Juni tahun 2013. Benar saja, pada tanggal 25 Oktober tahun 1966 Mahmiluk menjatuhkan vonis mati terhadap Subandrio. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPI, Subandrio dinilai ikut menciptakan situasi yang menguntungkan PKI dengan mengembuskan isu Dewan Jenderal. Ia juga diputus bersalah telah memperkeruh suasana usai G30S dengan pernyataannya, teror harus dibalas dengan kontra-teror. Tindak pidana subversi itu dapat terlihat pada perbuatan-perbuatan tertuduh yang dengan maksud-maksud nyata merintangi pemulihan keamanan yang dibebankan pada pundak Pak Harto. Kemudian juga coba mengembalikan atau setidak-tidaknya mempertahankan potensi PKI G30S, mengurangi arti G30S. Semua tujuan dan perbuatan tertuduh itu ternyata paralel dengan kepunyaan PKI, tulis Kompas tanggal 26 Oktober tahun 1966. Hukuman mati itu diubah jadi hukuman penjara seumur hidup setelah Subandrio mengajukan gerasi pada 1970. Ia mendekam di penjara selama 30 tahun hingga dibebaskan pada 1995 karena alasan kesehatan. Subandrio wafat pada tanggal 3 Juli tahun 2004.